101,4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya. Sore hari ini di tengah cuaca yang kayaknya udah mulai murung lagi, udah mulai hujan juga barangkali di beberapa titik di Kota Padang. Tapi mudah-mudahan hujan kali ini adalah berkah dan rahmat dari Allah sehingga tidak mendatangkan sesuatu yang berdampak buruk ke kita semua ya. Oke, dan pastinya sore hari ini kembali kita di Bincang Musisi Minang. Edisi hari ini Senin, hari pertama di bulan November tahun 2021. Aku sudah bersama dengan salah seorang musisi muda Minang ya, yang kayaknya singlenya baru aja rilis dalam minggu lalu. Masih banyak yang penasaran juga siapa sih wanita cantik yang satu ini. Kita langsung sapa dulu deh. Ada Adela ya di sore hari ini. Kita sapa dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat sore Dela. Waduh, suaranya belum hidup nih. Halo. Halo Kak. Iya, selamat sore. Sore Kakak. Sehat Dela? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana sih sekarang? Oh lagi di rumah. Lagi di rumah di Kota Padang. Ya. Oh, Dela. Enggak, lagi di Bukit Tinggi Kak. Oh, aslinya orang Bukit Tinggi. Iya, asli Bukit Tinggi. Oh, asli Bukit Tinggi. Siap. Berarti Dela statusnya sekarang mahasiswa atau gimana nih? Iya, lagi status mahasiswa sekarang Kak. Oh, mahasiswa pastinya di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang yang kampusnya warna ungu. Enggak, Oh, warna hijau. oh warna hijau. Bukan itu ya, apa ya itu? Salah Yang tebak aku. terkenal sama kampus Power Rangers katanya Kak. Oh, gitu. Oh, tau lah yang tinggi ya. Oke, jadi Dela mahasiswi jurusan apa sih? Jurusan hukum Kak. Anak hukum jago nyanyi. Kirain cuma anak jebolan seni aja yang jago nyanyi. Mantap. Udah semester berapa sih sekarang Dela? Baru semester 1 Kak. Oh, baru. Pantesan masih seger. Sekarang kuliah udah mulai daring ya? Udah mulai tatap muka ya? Belum Kak, Oh, masih online. belum. Masih Iya. online juga. Tapi tetap bisa berkarya. Nah, Dela, seperti yang aku omongin di awal tadi, udah melahirkan salah satu single. Itu duet sama Vicky Marcel ya? Iya, alhamdulillah. Itu rilisnya baru dalam minggu kemarin ya? 3 hari yang lalu Kak. Baru banget 3 hari yang lalu. Tapi syutingnya kuliah sih prosesnya udah beberapa waktu yang lalu ya. Dalam Ya. bulan November kali ya? Bulan apa Bulan ya? September Oktober. ya? Oh, September. September. September, Udah di Oktober, iya. September ya. Itu gimana sih, penasaran juga proses pertamanya. Ini single pertamanya Dela di musik Minang? Iya. Iya, gimana tuh ceritanya bisa ditawarin bikin single atau Dela yang cari celah atau peluang untuk bisa terjun di dunia musik Minang? Ketemu sama Abang Vicky Marcelnya udah lama juga Kak, sekitar tahun 2019. Oke. Jadi kemarin itu belum kepikiran buat bikin single gitu Kak. Dan ternyata dikasih kesempatan sama Bang Vicky Marcel buat duet sama Bang Vicky-nya langsung. Oh gitu. Jadi ceritanya Iya. Vicky yang tawarin Dela nih untuk bikin single. Iya, Karena mungkin Vicky ngeliat potensinya Dela ya. iya kayak. 2019 itu pertemuannya karena memang di musik juga atau enggak tuh? Kebetulan Dela ikut salah satu ajang festival dan jurinya Abang Vicky langsung. Oh gitu, jadi Iya, juri jeli lah ya telinganya. Aduh ini iya, potensial nih gitu. Berarti Dela sendiri udah punya bakat seni itu dari lama udah ketahuan juga ya? iya, udah Heeh, ketahuan juga. udah sering ikut-ikut lomba, festival gitu ya? Iya, alhamdulillah Kak. Sejak kapan sih Del? Kalau pertama nyanyi itu ketahuannya papa itu waktu Dela umur 4 tahun, Kak. 4 tahun udah kelihatan bakat nyanyinya. Iya. Iya, Oke jadi oke. kalau umur 4 tahun itu cuma di asal sama papa aja gitu, latihannya sama papa aja. Sampai pada akhirnya waktu kelas 1 SMP itu masuk sanggar, Kak. Baru diseriusin masuk sanggar ada Iya, coachnya gitu di luar papa. iya. Berarti papa ada darah seninya juga. Iya, kebetulan papa dulu waktu semasa sekolahnya juga sering ikut solo song dan SMA sampai kuliah papa juga vokalis band. Baik. Anak band ternyata papanya. Iya.
Oke oke, berarti dulu turun darah seninya itu dari papa ya, sampai Iya ke dari papa. Dela yang dari kecil udah ketahuan bakatnya, terus diasah lebih serius lagi waktu SMP udah masuk sanggar ya. Dan ikut Iya. kompetisi nyanyi pertama kapan? Itu 2000 berapa ya, kayak waktu umur Hmm, 4 tahun. Itu di Bukit mm-mm, Tinggi. mm-mm. Ya, itu bener-bener karena baru banget ya kayak. Jadi alhamdulillah juga pertama kali lomba dan dapat juara favorit itu sebuah apresiasi banget dulunya. Juara favorit waktu itu. Iya, Itu trofi pertama yang dibawa ke rumah. iya, trofi Iya. pertama. Oke. Habis itu pasti pengen lagi ikut ajang-ajang Iya, lomba nyanyi lainnya gitu ya. Mm-mm. Terus udah berapa trofi ini sekarang yang ada di rumah? berapa ya? Nggak kehitung ya? Alhamdulillah sih. Is luar biasa. Kenapa nggak diseriusin ambil kuliahnya di jurusan seni gitu? Karena kalau menurut Della pribadi ya kayak Hmm. seni itu cukup jadi hobi aja gitu. Tapi Hmm. kalau kuliahnya yang lain Oh gitu. gitu. Kuliahnya serius banget ya di bidang hukum. Ternyata Iya, dia jago nyanyi juga gitu. impian dari SD itu Kak kuliah. Di Hukum bidang emang hukum. impian dari SD. Iya, Akhirnya masuk sebagai mahasiswi baru di jurusan hukum ya. Walaupun belum tatap muka, alhamdulillah. ini udah siap nih untuk jadi praktisi hukum nantinya. Oke. Amin. Nah, dari sekian banyak prestasi Dela di bidang tarik suara, mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan Mhm. itu Bintang Radio 2018 Kak. Ya, kamu anak bintang radio juga. Iya, Yang diselenggarakan sama RRI Bukit Tinggi ya. iya RRI Bukit Tinggi. Juara satu, Dela. Bukan Kak, juara 3. Juara tiga. Abis itu boleh ngulang lagi ya. Boleh. Nah, terus ikut lagi nggak sih? Kemarin itu karena sakit Kak, jadi nggak ikut. Oh Terus sekarang gitu. COVID belum ada lagi Bintang Radionya. Iya, emang belum ada. Padahal kita pengen juga tuh untuk mendengarkan dan mencari potensi-potensi baru kan ya. Tapi mudah-mudahan nanti Iya bakal Kak. ada lagi Dela. Jangan lupa ikut lagi sampai dapat Ya, satu amin. perwakilan Sumatera Barat nanti ya. Ke Amin. tingkat nasional, amin. Soalnya Vicky juga pernah ini juga ya, lomba bintang radio gitu juga kan ya. Iya. Itu acara tahunan yang diselenggarakan oleh RRI, tapi karena terkendala COVID ya jadi tidak diselenggarakan. Oke deh, jadi itu yang paling berkesan buat Dela. Udah ada Iya belum Kak. ya yang sampai tingkat nasional Del belum ya? Belum Kak. Belum, tapi ada keinginan ya. Iya, insya Allah. Ini udah bikin single, itu nanti bakal bikin Dela terhambat gak sih untuk ngikutin berbagai jenis audisi atau juga festival? Karena emang wah, udah Hmm, bikin album nih kayaknya. Atau syaratnya bikin album bukan bikin single? kalau itu belum tahu sih Kak. Belum tahu. Itu tergantung Iya, persyaratannya ya. Kalau itu nggak iya dibunyiin kayaknya tergantung bisa masuk aja persyaratannya. gitu ya. Iya. Oke oke deh. Nah Dela, kira-kira kalau di musik Minang siapa tuh yang jadi apa sih idolanya atau jadi kiblatnya dalam bernyanyi Minang? Kalau buat itu kayaknya semua penyanyi ya kayak kayak Kak Ovi Fristi, Kak Oh, oke. Gintani, Kak Hmm, Ratu Sikumbang juga, Kak Rayola, Kak Elsa juga gitu. Umumnya aduh. pada semua sih Kak. Pada suka semua ya? Iya, Iya, karena emang lagunya bagus-bagus ya. Sayang mereka pada iya sibuk kan. untuk ini ya. Sibuk karena jadwalnya padat, jadi masih belum sempat mampir juga di Bincang Musisi Minang yang perempat. Oke, jadi memang orang itu punya karakternya masing-masing. Kalau Della sendiri ketemu nggak karakternya di musik? Belum kayaknya Kak. Belum, Belum. belum. Tapi kira-kira nanti bakal ngasah lagi nggak sih untuk cari ini nih ciri khasnya Della. Orang bakal tahu nih kalau Della nyanyi gitu. Iya, kalau orang di luar sana kadang bilang kamu karakternya kayak gini gitu. Tapi kalau yang Della sendiri belum 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 paham itu. belum yakin akan hal itu gitu ya. Iya, Sejauh ini iya. yang Dela dengar kayak gimana? Ya kayak dari segi suara gitu ya kayak Mm-mm. kadang orang bilang kamu itu suaranya kayak serak-serak basah gitu. Tapi Della belum merasa Oh, kayak oke. gitu Kak. Belum gitu ya. Iya. Tapi di singlenya yang ini itu Vicky Marcel nawalin Dela. Lagu ciptaan siapa sih? Itu ciptaannya Wanda itu, Bang Wanda. Oh, Wanda. Kalau Iya. Dela sendiri bisa bikin lagu.
Dulu pernah coba sih Kak bikin Hmm, lagu angkatan sekolah, tapi mhm, sekarang belum belum. belum ada lagi. Cara-cara misalnya curhat di tulisan Oh kalau gitu. gitu ada Kak, Oh tapi ada, nggak berani. nggak berani. Aduh kasih deh, Iya, kasih ke komposer, kasih ke siapa biar dikasih ininya. Nadanya nanti iya. bisa jadi lagu ya. Udah berapa tulisan-tulisannya? Banyak? Kalau tulisan lumayan banyak Kak, tapi belum dijadiin satu gitu. Kadang kalau remaja sekarang ya kayak kalau Mhm, lagi galau gitu mhm. suka bikin di kertas gitu, tapi Iya. belum dijadiin yang kata-kata yang bagus gitu Oh belum Kak. gitu, diseriusin untuk dijadiin lirik lagu belum gitu ya? Belum. Tapi seharusnya sih aku lihat punya potensi nih. Dibikin yang rapih aja, ditawarin siapa gitu atau liatin ke Vicky tuh. Siapa tahu Ya, insya nanti Allah Kak. itu jadi karya gitu kan. Tapi Dela sendiri bisa main musik nggak? Alat musik? Biasanya kalau bisa tuh bisa nyanyiin dikit-dikit gitu kan. Ngulik-ngulik Kalau alat lagu. musik nggak bisa. Nggak bisa ya? Tapi lagi belajar main gitar Kak. Main gitar. Nggak takut Ya. kukunya nanti. Enggak sih. Itu udah resiko ya. Karena Ya, seru kan, apalagi punya suara bagus, terus nyanyi pakai gitar siapa tahu tuh timbul inspirasi nanti untuk nulis-nulis lagu. Sejauh ini tulisan goretan penanya Dela itu rata-rata tentang curhat kegalauan ya. eh, boleh dibilang gitu Gitu sih. ya, curhatan pribadi ya. Kadang dari Iya, dari orang sekitar juga nggak sih? iya Kak, bener. Oke. Nah, ini kan project yang baru aja selesai Dela garap ya. Gimana rasanya bikin lagu pertama terus langsung jadi model video klipnya juga. Rata-rata lagu Minang memang penyanyinya langsung jadi model video klipnya ya. Iya Kak. Cerita dong gimana prosesnya waktu itu. Kalau di awal gitu waktu dikirimin lagunya sama Bang Vicky, Hmm. liriknya juga itu dia sama papa kayak cari tahu dulu Kak apa sih maksud dari lagunya gitu. Setelah dicari Mhm. tahu, oh ternyata ini nih ya. Waktu mau Mhm. dubbingnya adalah lebih ngerasain dulu kalau Dila di Mhm. posisi ini Dila gimana Oh ya gitu. gitu, proses Jadi cari feel-nya dulu penghayatannya. Kak Oh gitu. iya, baik, baik, baik. Iya, Dipelajarin dulu lagunya, iya. terus memposisikan diri sebagai orang yang ada di lagu itu, gitu ya. Mm-mm. Itu langkah pertamanya. Iya Kak. Itu prosesnya berapa lama tuh? Kalau prosesnya itu sekitar kalau lagunya dikasih dari bulan Juni sih kayaknya Kak. Oh, udah cukup Tapi lama ya. iya karena Hmm, kemarin itu Dela juga hmm, COVID, hmm, jadi hmm, hmm. terhambat dulu Oh selama satu ya, bulan lebih ya. tunggu sembuh dulu lah ya, baru Iya garap nunggu itu sembuh dulu. ya. Nah, setelah itu baru prosesnya apa? Setelah penghayatan Prosesnya lagu. itu yang apa namanya? Dubbingnya itu bulan September. Oh, dubbingnya September. Berarti dubbingnya itu Iya, memang langsung duet sama Vicky apa berbeda tempat gitu? iya langsung. Oh, langsung ya. Itu Iya, untuk ngedapetin feel-nya sama Vicky gampang nggak sih? Atau butuh waktu juga? gampang banget. Gampang banget lah. Orang Iya. udah profesional ini ya. Maksudnya udah biasa nyanyi, nadanya di mana gampang tinggal disatuin. Berarti kalau untuk temen duetnya, Dela emang nggak ada masalah ya, Del ya? Iya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, siap aja. Berarti kalau untuk proses dubbingnya itu nggak makan waktu lama juga ya? Lumayan sih Kak. Oh ya, nggak satu kali Iya, tag selesai gitu nggak ya? enggak Kak. Itu Nggak lah harus ya, kalau ada yang salah dikit ya ulang lagi ulang gitu. lagi gitu. Tapi Iya, nggak makan waktu seharian juga ya? enggak Kak. Enggak, oke deh kalau gitu. Dela, ada pendengar kita yang ingin ikut bergabung, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Salam Kak Beni Mahalu Kak. Oh iya, dengan Fitro di Simpang Haru. Silakan Fitro, ada Adela, musisi kita kali ini. Ya, ya Assalamualaikum Kak Dela. Ya, Mhm. Kak, Kak I- Dela. Oh, iya, assalamualaikum Kak Dela, kata Fitro. Waalaikumsalam. Hmm. ini sebenarnya ini Pak Tuhan ya Kak ya. Enggak apa ya Kak ya. Saya kan Oke. sebagai penyandang disabilitas ini Kak. Saya kan kelas 12 SMK di Padang. Mhm. Nah, jadi Sebentar, Dela bisa dengar suara Fitro? saya jadinya Kak Kurang ya. kedengeran, Kak. Oh, kurang kedengeran. Oke, Fitro Iya. mungkin bisa lebih kencang lagi ya. Ah, Oke. ya. Mhm. Jadi gini Kak. Saya kan penyandang disabilitas Kak. Kelas Mhm. 12 di SMK Negeri Padang. Oke. Nah, jadi banyak orang menyatakan, kok penyandang disabilitas kayak gini ya. Jadi istilahnya
ibu-ibu itu Kak. Jadi ini di saya tuh susah sekali, apalagi kan sudah kelas 12. Jadi Mhm. aku ingin mendengarkan nasihat dari Kak Dela Mhm. cara menghadapi orang yang suka membeli Oke, oke. orang nggak tahu kalau akan masuk nikah itu. Iya, Tapi baik. Itu aja Fitro. ya, Baik, terima kasih Fitro. ya jadi bisa Oke. lebih Baik, ini sinyalnya jelek banget Fitro, di ujungnya udah nggak kedengeran nih kata-katanya. banyak orang tidak gitu. Oke, iya deh. Terima kasih Fitro. Ya apa? Iya, baik Fitro, semakin tidak terdengar suaranya. Halo, Fitro? Ya, halo. Iya, baik. Oke, habis ini kita minta tanggapannya Dela ya. Iya, Oke, thank you. baca Kak ya. Yoi. Kalau Kak Dela semuanya Mhm. sukses. Semoga Kak Delanya sukses. Oke, amin. 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 Oke, terima kasih Fitro. Nutup teleponnya dadakan banget nih. Fitro di Simpang Haru. Fitro ini adalah salah seorang siswa jurusan musik SMK dan dia penyandang disabilitas. Dia kadang-kadang mendapat perlakuan yang ya orang sentimen dengan dia, kemampuan dia. Jadi dia minta support dari Dela nih sepertinya. Seperti apa Kak Dula biar dia itu tetap semangat di jalur musik gitu. Silakan Dela. Mungkin kalau itu mungkin kita sebagai manusia juga ada Mhm. kelebihan dan kekurangannya ya Kak ya. Iya, betul. Mungkin kita ada kekurangan di sini, kita ada kelebihannya di bidang musik gitu. Mhm. Jadi menurut siapa namanya tadi Kak? Fitro ya Kak? Fitro. Mhm. Iya. Jadi buat Fitro tetap semangat aja, jangan dengerin apa kata orang. Mhm. Dan aku pribadi pun dulu juga pernah kok kayak kalau sekarang kan lagi zamannya tuh Kak dibully atau Mhm, betul betul. dijelek-jelekin di sosial media sama orang lain gitu. Mhm, mhm. Ya kita harus terima itu karena kita hidup ya 50% orang suka sama kita, Mhm. 50% lagi orang gak suka sama kita gitu. Mhm. Jadi buat Fitro tetap semangat gitu. Ini hidup kita yang ngejalanin. Mhm. Jangan dengerin apa kata orang, terus melangkah maju ke depan. Yang penting demi kesuksesan kita, Nah, ya udah benar. kita pikirin itu aja, jangan pikirin apa kata orang lain. Iya, selagi yang kita Semangat jalani itu Fitro. positif ya Dela ya. Tuh, semangat Ya Kak. Fitro, kata Delanya. Oke, nah ini juga ada yang WhatsApp kita di 081166092240 dari Yani di Bypass. Selamat sore Dela dan juga kami C. Selamat sore. Selamat sore. Aku ingin tanya kira-kira project terdekatnya apa? Rencananya mau solo atau duet lagi? Terima kasih. Oke, silakan Dela. Kalau buat kedepannya, insya Allah yang duet ada, yang solo juga ada Kak. Oh, sudah Dalam waktu dekat ada. ini. Yang sudah digarap atau prosesnya udah berapa persen sekarang? Tinggal dubbing Kak. Tinggal dubbing. Ya. Oke, berarti udah ini ya, udah dapat materinya. Terus udah Ya. proses penghayatan udah, tinggal dubbing. Rencananya di bulan November ini bakal dubbing. Ya insya Allah Kak. Ada yang solo, ada yang duet. Berarti duetnya Iya. sama yang lain apa sama Vicky juga? Sama Bang Vicky lagi. Oh, sama Vicky lagi. Aduh, udah klop nih kayaknya sama Vicky ya. Oke, rencananya mau ingin jadikan album gak sih nanti? Insya Allah Kak. Jadi sekarang udah dalam proses ada 2 lagi ya. Berarti Iya. totalnya udah bakal ada 3 lagu dari Dela ya. Sebenarnya Dela sendiri feel-nya itu musiknya apa sih genrenya? Apa memang di Minang atau gimana lagu Minang? Kayaknya di Minang sih Kak. Oh bener, soalnya banyak Iya. juga kan anak muda yang kiblatnya itu ke musik luar atau setidaknya pop Kalau Dela kurang Indonesia. suka yang musik-musik luar gitu, kurang suka Kak. Oh malah kurang suka. Iya. Berarti emang kalau ikut lomba pun lebih ke lomba lagu Minang gitu ya? Iya lagu Minang ada, terus kalau ada lagu pop Indonesia juga ikut Kak. Oh gitu, asal nggak lagu bule aja lah ya. Iya. Bagus, aku cinta Indonesia berarti. Itu sebenarnya ada tingkat kesulitannya nggak sih Dela untuk belajar lagu Minang? Ada Kak, terutama itu yang kalau lagu Minang kan ada cengkok, pakai cengkok gitu ya Kak ya. Kalau Garingnya itu gitu ya. lumayan
Susah sih Kak, belajarnya lumayan susah. Tapi udah dapet ya? Insya Allah. Oke, kalau kita denger-denger sih udah. Tapi penasaran juga kira-kira Dela bakal nyanyiin live-nya seperti apa sih suaranya. Nanti potongannya dikit ya. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu Dela sebelum kita lanjut lagi ngobrol sore hari ini. Kita dengarkan dulu nih lagu Dela yang terbaru. Baru banget nih, masih panas nih sahabat budaya. Duet barengan sama Vicky Marcel yang judulnya Luko di Ujung Janji. Sedih sih ya. Lagu Minang rata-rata emang melo begini ya Dela ya. Iya Kak. Iya, oke kalau gitu sahabat budaya. Kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Musisi Minang.
92,4 MHz Perompat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, gimana seru kan ya lagunya dari Vicky Marcel dan juga Adela dengan Luko di Ujung Janji. Keren sih Del, suaranya mantep banget ya. Kasih Kak. Ih, aku rasa sih udah punya cukup karakter juga sih Dela ya. Suaranya lebih tebal gitu kedengarannya. Nggak tahu deh, aku soalnya masih awam kalau urusan musik ya. Oke, kalau ngomongin tadi single Dela yang akan segera dirilis juga, punya target kapan itu dirilisnya Dela? Mungkin dalam bulan ini kayaknya Kak. Dalam bulan ini, dua-duanya? Iya. Kalau dua-duanya mungkin tahun ini deh. Tahun ini, jadi dicicil setiap bulan Iya. satu single gitu ya? Iya Kak. Iya, baiklah. Berarti yang solo dulu apa yang duet dulu? Yang duet dulu. Yang duet dulu. Tapi itu masih lagu galau ya? Masih. Masih. Yang sendiri juga masih lagu galau ya? Iya, tapi nggak lagu Minang lagi Kak. Oh beda, slow rock? Iya, udah ya slow rock. Slow rock. Kenapa sih kebanyakan sekarang musik yang muncul itu slow rock, Dela? Apa memang tawaran atau memang lagi disukai banyak orang apa gimana sih? Lagi disukai banyak orang gitu Kak. Berarti ke depan ada kemungkinan juga dong Dela pindah jalur musik gitu. Seandainya dangdut hype lagi, Dela bisa ikut jalur dangdut juga. Mungkin sih Kak. Mungkin berarti serba bisa dong. Lebih susah mana kira-kira? Lagu dangdut apa lagu Minang? Lagu dangdut Kak. Lagu dangdut. Ada nggak sih lagu dangdut yang bisa Dela bawain? Apa yang paling susah? Eh, kurang banyak tahu Kak kalau Kurang lagu banyak dangdut. tahu. Tapi pernah ikut Ya, ini apa sih festival-festival lagu dangdut gitu? nggak pernah. Nggak pernah ya. Emang udah feel-nya di Minang banget lah ya. Iya Kak. Iya. Kira-kira suatu saat nanti Dela kepengen kalau diduetin sama musisinya siapa? Musisi Minang Kak. Mm-mm. Mungkin sama Bang Hari Parintang atau sama Bang David Istanbul. Iya baik. Paling diincar berarti ya. Iya. Karena memang mereka berdua itu punya apa sih kualitas vokal yang oke gitu ya. Pokoknya musisi Minang banget lah terwakili baik lagu cepat maupun lagu yang mellow gitu ya. Iya Kak. Oke deh. Kita penasaran juga pengen dengerin Dela nyanyi nih dikit potongan dari lagu terbaru Dela sama Vicky Marcel, Luko di Ujung Janji. Berarti nggak happy ending ya? Iya, nggak happy ending. Nggak happy Si ending. ceweknya jahat. Kalau di lagunya si ceweknya jahat. Oh iya gimana? Itu ceritanya kayak si cewek sama si cowok udah lama kayak berkomitmen gitu Kak. Mm-mm, Udah janji, mhm. tapi ternyata si ceweknya ngelupain janji dia sama si cowok ini. Aduh parah nih. Dia udah punya yang baru Mm-mm, dan si cowok nanya, "Loh kok kayak gini?" gitu. mhm, Yang si ceweknya bilang, "Ya udah anggap aja ini petualangan cinta gitu." jahat sih emang. Oh gitu. Jadi nih ditagih janji sama sang cowok nih ceritanya. Mana Iya, janji-janji ceritanya manisnya kayak dulu gitu. Ya iya. udahlah, itu masa lalu udah lupain aja itu perjalanan ya, petualangan cintanya aja gitu. Oke deh kalau gitu, Dela boleh nih nyanyiin dikit nih partnya Dela di lagu itu? Oh ya boleh. Oke, boleh silahkan Dela. Bukannya denai baniai maingkari kasagalo janji, namun suratanlah digarikan Tuhan nan denai menjalani. Mungkinnya indah aduh bajodoh diri kita badu sehingga jurang pamisah cinta ado antara kita. Wih, seselo itu ya kalau ditagihin janji padahal mungkir ya. Iya. Aduh keren-keren emang nih. Kalau udah musisi Minang nggak pernah aku yang bilang suaranya beda antara rekamannya dengan versi aslinya.
Emang pas banget itu versi asli dengan versi rekamannya ya. Keren deh kalau gitu. Jadi mudah-mudahan Dela sukses ke depannya dengan berbagai Amin. karya-karyanya. Jangan lupa nanti kalau ke Padang mampir ke Pro 4 RRI Padang ya. Iya, siap, Kak. Kapan ke Padang lagi emangnya? Insya Allah dalam minggu ini ada ke Padang. Oh iya, kita dekat ini ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Harapannya Dela kira-kira ke depan di dunia musik, khususnya musik Minang gimana? Semoga single Dela berikut-berikutnya Hmm, berjalan dengan lancar dan hmm, dikenal oleh orang banyak dan hmm. diterima baik sama orang banyak. Oke, target Dela apa? Kalau target mungkin semoga dalam waktu secepatnya bisa mengikuti ajang di tingkat nasional. Amin, amin. Semoga Amin. ya dengan meredanya kasus COVID-19 di Sumatera Barat, nanti berbagai ajang mulai diselenggarakan lagi nih. Baik tingkat Iya, di provinsi, di kabupaten kota, sampai tingkat nasional, mudah-mudahan sampai internasional. Kalau punya kualitas pasti amin. jalannya kebuka ya, Del ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih banyak Adele sudah Ya, berbagi terima kasih ceritanya juga, Kak. bersama kita di Pro 4 RRI Padang. Semoga berbagai karya-karya Adele bisa diterima dengan baik oleh pencinta musik Minang. Karena pencinta musik Minang itu tidak hanya dari ranah Minang ya, tapi Iya, dari Kak. berbagai penjuru Indonesia suka dengan lagu-lagu Minang. Bahkan orang di luar negeri sana juga banyak yang suka. Karena perantau kita juga banyak yang di luar ya. Oke, kalau Iya, Kak. gitu Dela terima kasih. Sukses sekali lagi Iya, Kak. Terima untuk kasih juga. karirnya di dunia musik Minang. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sore hari ini bersama dengan Adela yang sudah merilis singlenya 3 hari yang lalu. Masih fresh banget ya, yang judul lagunya Luko di Ujung Janji. Jangan lupa di request dong lagunya Dela di Pro 4 RRI Padang ya. Dan sahabat budaya, jangan lupa juga kalau program kita sore hari ini bisa disaksikan di channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ya. Jadi sahabat budaya bisa ngeliat nih, nggak cuma suara kitanya doang, tapi mukanya kita juga ikutan kelihatan di channel YouTube-nya Pro 4 ya. Oke, kalau gitu sahabat budaya, sekaligus saya Mici Aryani pamit undur diri untuk edisi hari ini 1 November 2021. Setelah ini ada Riri Antika yang akan menemani sahabat budaya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa saat lagi kita akan bergabung juga dengan program 1 RRI Padang, mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam untuk hari ini. Jadi tetap bersama kita di 92,4 MHz Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.